Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul mawaqit dari zaman dari mikot itu waktu, maksudnya waktu-waktu sholat. Halaman 59 kitab yang biru, halaman 35 kitab yang merah. Yang ini halaman 59, yang ini halaman 35. Saya pakai satu saja yang merah biru. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai mereka berdua. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam maqal, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari, ketika bergeser matahari. Maksudnya bergeser dari titik kulminasi, ya, dari tengah hari pas tengah geser, itu waktu zuhur. Karena ketika ada di titik tengah itu haram, bukan haram, makruh sholat, harus nunggu geser. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asr. Bayang-bayang seseorang itu seperti panjangnya, tingginya, seperti bendanya. Maksudnya karena di tengah itu, ya, malam yahduril asru, selama belum datang waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfarra syamsu. Waktu asar selama belum menguning matahari. Jadi kalau sudah menguning matahari, itu pertanda sudah waktu maghrib. Di sini belum disebutkan awal waktu asarnya secara tekstual, nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Wa waqtu sholatil maghrib, dan waktu sholat maghrib malam yaghibis syafaq, selama belum hilang syafaq. Syafaq itu mega merah, layung beureum, ya. Mataharinya sudah tenggelam, tapi kan sinar kuningnya masih ada. Nah, ketika sinar kuning itu habis, itulah waktu isya. Wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai setengah malam yang pertengahan, yakni tengah malam, bukan sampai subuh, ya. Makanya di Al-Qur'annya juga aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Misah wa qur'anal fajr. Sholat subuh memisah, tidak bersambung sebelumnya dengan sholat isya,
dan tidak bersambung sesudahnya dengan sholat duhur. Misal ila ghasaqil lail sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Ya, waktu sholat yang menyambung itu dari tergelincir matahari siang hari, bergeser matahari di siang hari sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Ya, kalau kita sholat lewat tengah malam, sholat isya, itu sholat di luar waktunya, dosa kalau disengaja. Kalau ketiduran, dosa kalau dirutinkan. Dosanya karena lengahnya, tapi tetap harus diamalkan kan. Sholat itu kalaupun lupa tertidur di luar waktunya juga harus diamalkan. Wa waktu sholat subhi, dan waktu sholat subuh, min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Fajar itu arti asalnya yang membelah gelap malam, sinar yang membelah gelap malam. Nanti dijelaskan dari berikutnya ada dua, ada yang membelahnya ke atas, ya, ada yang membelahnya ke samping. Tukang camping, ya, pasti apa? Tapi mun halodo camping natong Desember, tahun Oktober November, ya. Mun keur halodo kan. Awalnya itu gelap malam itu sinarnya begini kan, nolol gitu. Nah ini teh menarik sinar yang di bawahnya. Nah kalau sinar yang di bawahnya menyamping sudah tertarik, itu fajar, itu membelah gelap malam. Kalau yang ini belum membelah, baru muncul. Nah kayak kalau ini yang pinggirnya tertarik, nah itu udah datar begitu, itu fajar, subuh itu. Kalau yang nolol begitu itu namanya fajar kizib, fajar bohong, ada nawal datang. Kalau fajar yang menyamping itu fajar sidik istilahnya, fajar asli, fajar yang benar. Walahu min hadithi Buraidah fil asr, masih riwayat Muslim dari hadis Buraidah tentang sholat asar. Wasyamsu baydha'u naqiyah, matahari putih bersih. Wa min hadis Abi Musa wasyamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi. Lanjut dulu. Wa Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah, kemudian pulang salah seorang dari kami ke kampungnya di ujung kota Madinah. Ya kita nggak tahu nih ujung kota Madinah teh mana, apakah Universitas Islam Madinah termasuk ujung kota Madinah, ya. Pakai unta tuh kurang lebih 1 jam, ya. Wasyamsu hayyatun, dan mataharinya masih hidup. Ini menunjukkan asar itu bukan sore, ya. Asar itu masih terang, mataharinya masih hidup, masih tinggi, masih putih bersih, ya. Asar itu bukan sore. Wa kana yastahibu an yuakhira minal isya, Nabi senang mengakhirkan isya. Tapi senang di sini bukan berarti selalu diakhirkan, karena hanya sesekali. Wa kana yakrahun nauma qabla wal haditha ba'daha, Nabi benci tidur sebelum isya dan ngobrol pada isya. Senang mengakhirkan itu karena Nabi berkata, ini sebetulnya waktunya, seandainya tidak memberatkan umatku. Cuma karena memberatkan umatku, jadi tidak dirutinkan oleh Nabi. Mengakhirkan isya itu disebutkan sampai atama.
atamah itu waktu tidur ibu-ibu dan anak-anak. Bapak-bapak maupun kuatnya begadang. Barudak baheula budak ayeuna mah nyarong HP nu kapeuting. Anak-anak dan ibu-ibu tidur jam berapa, Bu? Jam 9 kan sudah capek ya. Jam 9, jam 10. Jempling mulai jempling malam. Ya, itu kan jam 9. Jam 9 ke atas udah mulai jempling. Nah, eta salat Isya teh jam 9 malam. Jam 7 wae loba nu kapulesan komo jam 8 malam. Sok cobian ngetes ke tarawih jam 8 malam dan insyaallah malam daratan. Jadi memberatkan. Wa kana yanfatilu min sholatil ghada, dan beliau selesai dari sholat subuh hina ya'rifu rajulu jalisahu, ketika seseorang mengetahui tempat duduknya. Teman duduknya, jalisin. Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah, dan Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. Ini dipakai standar astronomis dari hasil penelitian beberapa kali ya, beberapa tahun, ratusan tahun. Dan di tempat yang seperti Nabi yang tidak ada polusi cahaya, namun dari Lembang lagi polusi cahayanya bos kali. Keganggu ku cahaya. Ini diantaranya tetangga kita ya, pakar waktu sholat, waktu ibadah itu Profesor Thomas Jamaluddin ya, beliau profesornya pangluhurna lah bab nu kararieu ya, jabatan profesornya, profesor peneliti. Beliau meneliti di Labuan Bajo ketika beberapa tahun kemarin ramai kan Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah, subuh di Indonesia itu terlalu pagi. Harusnya dimundurkan 8 menit. 8 menit itu 2 derajat, 1 derajat itu 4 menit. Nah, beliau meneliti ulang dengan tim Kemenag di Labuan Bajo. Labuan Bajo mah belum polusi cahaya. Ya, di urang mah di mana tuh? Dan di laut oge caang, ya, komo di Pangandaran, di Pamungpeuk sami ya, terus caang. Ada polusi cahaya. Labuan Bajo masih bersih cahaya. Ciri polusi cahaya tidak, lihat aja galaksi Bima Sakti di urang katingali moal. Tapi kalau di tempat-tempat camping nggak ada polusi cahaya masih kelihatan. Ya. Nah di Labuan Bajo itu masih kelihatan galaksi Bima Sakti, gugusan bintangnya. Nah dari hasil penelitiannya itu, jadi sholat subuh itu mulai ada fajar itu 18 derajat di bawah ufuk. Ya. Saya lupa lagi ya 20, 18 anak kalender. Ada di HP. Sebut saja 18 derajat. Ya 18 derajat di bawah ufuk. Nah nanti ini di ufuk matahari terbit. Ya. Nah kalau Muhammadiyah itu ngukurnya 16 derajat. Penelitiannya di Jogja, ya di Jogja mah itu sudah polusi cahaya. Penelitiannya di Lampung juga sudah polusi cahaya. Makanya Muhammadiyah dengan Kemenag itu beda 2 derajat, beda 2 derajat itu berarti 8 menit di Muhammadiyah. Jadi jadwal waktu sholat no Kemenag teh tundalah 8 menit. Wah tamah kerana sakaburangan subuh mah cocok. Tapi bukan berarti saya menghina ya, bukan. Ini saya menghinanya sakaburangan subuh. Cocok sholat di Muhammadiyah. Kemudian duhur itu kan tidak boleh kulminasi. Data kulminasi kan ada, data astronominya.
Itu bergesernya 1 derajat. Berarti 4 menit dari kulminasi. Standar 1 derajat itu kan 4 menit. Berarti Bapak Ibu 4 menit sebelum duhur itu makruh sholat. Termasuk suruk itu patokannya 4 menit. 4 menit pas suruk makruh sholat. Kayak daguan 4 menit. Amannya 5 menit 10 menit baru sholat isyraq, sholat suruk. Kalau pas suruknya nggak boleh. Kemudian maghrib itu ketika terbenam, datanya kan ada ya, terbenam matahari itu. Atau kalau kita sedang di perjalanan nyeting ngaliwe Pak ke barat, piringan mataharinya sudah tenggelam enggak? Kalau sudah tenggelam itu sudah maghrib, meskipun masih terang. Apa tadi oke, kalau sudah gelap mah isya. Terasal piringan matahari sudah nggak kelihatan. Saya pengalaman ya, bukan pengalaman, pernah dari Sapekan itu Kepulauan Sapekan, masuknya provinsinya Jawa Timur Madura, tapi dekatnya ke Bali. Pulangnya lewat Bali, naik perahu nelayan yang kita nggak bisa berdiri, setengah awak. Di bawahnya kolam ikan hidup. Itu kan di Sapekan itu kerapu untuk dibawa ke Hong Kong, ke Cina, ke Jepang. Mereka inginnya ikan hidup. Dari Sapekan itu pada asar ya, jam 4 sampai Bali itu jam 2. Jam 2 urang, berarti jam 3 di ditu. Jam 3 kan bedanya waktu Indonesia Tengah. Jam 3 itu sampai Bali berapa jam? HP-nya masih HP yang jadul, di kamera, ngan di laptop yang sudah hilang. Itu kelihatan. Jadi ketika matahari nggak ada cahaya, nggak ada apa-apa, sinyal kita ya. Selama perjalanan wah yang Ustaz Eka almarhum tawakal nyan we juga dina Al-Qur'an teh ya. Tawakal kan orang yang kalau berlayar di laut itu bisa tawakal ke Gusti Allah. Anu ateis oge percaya ka Allah dina lautan. Orang komunis oge kieu we ya, mungkin di lautan tawakal we. Kumangke we. Kieu ya. Kelihatan jadi matahari tenggelamnya sunset itu maghrib. Nah isya itu ketika mega merah sudah tidak ada ya, bukan Megawati Bu, Megawati memang merah. Mega merah itu patokannya 20 derajat di bawah ufuk. Kenapa beda 20-18? Karena isya itu kan banyak polusi cahaya, beda dengan subuh, makanya agak bawah ukurnya. Nah asar itu pertengahan duhur dan maghrib. Siga ayeuna asar kan 11:30. Kenapa? Karena isyanya 11:30. Maghrib nanger jam 6 kurang 10 kurang 1/4. Nanti kalau isyanya jam 12, maghribnya jam 5:30 lebih, otomatis ya, asar teh jam 3 atau jam 3 lebih. Ukurnya pertengahan. Jadi belum tengah sore. Kalau sore hari kan udah mendekat ke maghrib. Sesuai hadis-hadis ini. Yaitu ijtihad astronomis. Meski boleh ya kalau Bapak tinggal di pinggir laut ya, atau di hutan yang ada tanah luas, nggak ada bangunan-bangunan tinggi, udah aja ukur matahari. Pakai jam matahari boleh. Lihat tanggal. Contoh dulu ya, almarhum ketua DKM saya, lah. Jadi ada kaca di atas itu. Lihat kan bayangan itu ketika itikafnya. Sekedap deh cenah ustadznya, cenah lohor tuh cenah
Kalangkang gitu. Nah udah lewat ke sini sinarnya. Saya tercekap lohor, mohon Pak Haji, badai kedap deui ceutanya. Jadi kelihatan itu kearifan orang tua dulunya bikin masjid agar jadi patokan cahaya. Tapi enak tidak luhur terus lidak dijadikan kelas lidak. Jadi udah nggak ada lagi tuh ngukur itu. Oh kolot bolanya gitu kan bergeser kan ya bayang-bayang itu. Atau karaos lah Bu Abdi ketika berangkat ke UIN naik Damri dan pulangnya beda kan panas teh sebelah sini atau sekarang kelas ya kalau pagi-pagi kelas nu belah wetan ya nanti sore kelas yang sebelah barat tapi juga tuh bayang-bayang beda ketika baris ketahuan kadang matahari sebelah sini itu mempengaruhi ya mempengaruhi waktu bayang-bayang sholat. Cuma intinya ada pergeseran bayang-bayang antara sebelum duhur dan sesudah duhur. Meski tidak selalu tidak ada bayang-bayang kan hari tanpa bayang-bayang setahun cuma 2 kali. Ya. Anu pas dina tongkatnya bayang-bayangnya itu 1 tahun cuma 2 kali. Sisanya ya pasti ada bayang-bayang cuma bergeser dari sini ke sini. Nah itu berarti sudah masuk lewat duhur. Kemudian di sini catatan tentang mengakhirkan isya sudah saya sampaikan tadi. Mengakhirkan isya itu sampai atamah, bukan sampai subuh. Ya. Dan dijelaskan di hadis berikutnya wa indahuma min hadithi Jabir radhiyallahu an wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Isya kadang Nabi mendahulukannya, kadang mengakhirkannya. Idza ra'ahu mujtama'u ajala, apabila Nabi melihat jamaah berkumpul, Nabi menyegerakan. Maksudnya ini normal. Ketika ngong adan ada, bahkan kebanyakan dari maghrib sampai isya tidak pulang. Wa idza ra'ahum abtau akhara, apabila beliau melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkan. Terlambat tentu bukan karena Persi, bukan karena timnas, bukan. Terlambat karena baru pulang perang, ya, pulang safar, jihad baru selesai perang, otomatis kan ngebersihan getih, ganti baju, ya, nurunkan lagu nimah ngatur heula, ya kumawe bapak-bapak yang baru datang haji ban itu bisa langsung. Wasubha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha bi ghulas, sedangkan subuh Nabi melaksanakannya ketika gelap. Di riwayat berikutnya disebutkan, riwayat Muslim dari hadis Abi Musa, faqamal fajra hinan syaqqal fajr. Nabi sholat subuh ketika terbelah fajar. Maksudnya tadi kegelapan malam terbelah oleh sinar fajar, memanjang gitu. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dan, dan orang-orang hampir-hampir tidak kenal sebagian kepada sebagiannya lagi. Ieu mah kudu keur aliran di urangnya. Ngukurna teh. Jadi kita ke sholat isya dulu. Patokan sholat isya diakhirkan itu ketika di masjid diakhirkan, bukan di masjid ngong adan sholat berjamaah lalu bapak berijtihad diakhirkan karena ada Persib. Maksiat eta mah karena mendahulukan dunia dibanding sholat. Keur aya Persib make dalil pancena Rasul ge nya lebih baik diakhirkan ke Rasul mah diakhirkan teh berjamaah diakhirkan, bukan bapak sendirian diakhirkan gara-gara timnas. Kalau berjamaahnya diawalkan, ya diawalkan. Dan kita pasti selalu diawalkan. Pernah diakhirkan? Mungkin pernah, ya.
Misalkan ketika sedang ada yang meninggal, ya harus diurus misalkan pada maghrib belum beres, ya nggak apa-apa diakhirkan. Adanya boleh diawalkan untuk penanda waktu sholat buat ibu-ibu yang sholat di rumah, tapi sepakat diakhirkan boleh. Atau ada pengajian dari maghrib isya tanggung dilewat. Banyak kan masjid-masjid seperti itu. Meski saya pribadi enggak, isya sholat isya teruskan. Kenapa? Saya pernah mengalami jauh-jauh ya, ketika nyaba gitu, datang ke masjid mau sholat isya, di masjidnya pengajian. Tunggu kesel itu beresnya irah gitu. Saya niatnya mau sholat berjamaah isya, bukan mau pengajian karena sedang safar, sedang dalam perjalanan, rusuh. Makanya hak untuk orang yang ingin sholat isya di awal waktu, saya pribadi sama jamaah sholat isya lah, kayak beres sholat isya, ya lanjutkan lagi kajian gitu. Memberikan hak kepada mereka yang sedang safar, yang ingin sholat isya berjamaah di masjid, yang tidak sempat untuk ikut pengajian, atau nuker tamu, ya, atau sedang menunggu istri mau bersalin kan, sholat isya heula, isya nanti diakhirkan gitu. Nanti pada rubuh meski boleh ya, jadi berjamaah diakhirkan silakan ya. Sehingga pernah ini dipraktikkan di ya tetangga sebelah di masjid eta lah ya. Begitu biasa tutur nama abdi ngiring we ka jamaah setempat, jadi isya nanti dilabrak. Isanya itu sesudah pengajian beres. Boleh itu, jadi diakhirkannya berjamaah ya, tolong catat, jangan diakhirkan sendiri. Nabi diakhir itu berjamaah, bukan ayah sholat berjamaah di masjid lalu bapak mengakhirkan sendiri. Itu mah maksiat karena tidak mengikuti sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan wajib ketika ada adzan. Masa ada yang sholat lala jo persib kuna tuh da persib mah usah takdirna peleun eleh menang lagi saya takdir. Kemudian catatan lainnya, makruh tidur sebelum isya. Nah ieu nu hese nya barudak teh sok kadang ieu gugoda. Tiburang di titah sare hese aya geus magrib peureum. Dan kalau sudah tidur itu susah dibangunkan sholat isya. Nah udah budak mau kebluk kesel kan. Sama bapak-bapak ibu-ibu juga pada maghrib tidak boleh tidur. Kenapa? Karena nanti isyanya kebablasan. Leung bangun jam 10, jam 11, kumaha lamun jam 12, jam 1 udah lewat tengah malam, turaka. Sudah lewat dari waktunya. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol ba'da isya. Ini yang sering saya tulis ya. Di buletin At-Taubah, berlakukan jam malam. Ba'da isya tidur. Lain ngobrol. Ngobrol teh ngobrol nawangkong teh ya. Ngobrol jeung TV teh ya. Ngobrol pan dina TV jeung YouTube teh ya. Kecuali wal hadisanya bil ilmi, dengan ilmu. Bab as-samar ma'ad dhaif wal ahli wal ilmi ada di Sahih Bukhari. Samar itu ngobrol ba'da isya. Dalam hal ilmu boleh, ada tamu boleh, wal ahli ada keperluan di keluarga boleh, di luar itu nggak boleh. Makanya Umar bin Khattab itu Pak Bu kalau pulang sholat isya ketemu orang-orang ngobrol di tenggelan, Umar bin Khattab mah digebrak. Asamaron awalal lail wa nauman akhirahu cenah gitu. Ayo nang ngobrol awal penting, geus akhir penting sarare cenah gitu. Sarare balik gitu. Galak Umar bin Khattab. Jadi kenapa Nabi makruh membenci tidur ngobrol pada isya? Karena itu penyakit kita semua. Sok ngebada isya tidur, pasti poyoknya sore kayaknya geus sare gitu.
kalem atuh cenah sore kene can peuting. Jadi bangga. Aduh anak tidur jam 12 malam, jam 1 malam bangga. Di Islam bukan bangga tidur jam sabaraha, hudang jam sabaraha. Buat apa? Duh cenah ayo begadang tidur jam 2 malam, hudangna jam sabaraha. Ayo hudangna subuh mah payah, ya, tidak gagah. Justru kita harus bangga kalau bisa tidur awal malam, karena pasti bangunnya awal subuh akhir malam, ya. Bukan tibalik ay awal malam bareureunta, ya, hari akhir malam karerek. Tidur itu kan standar 6 jam. Sok tidur bapak pada isya jam 8, bangun kan jam 2. Ayo orang tidur jam 8, jam 10. Ya bangun subuh, kemarin subuhnya jam 4. Nggak ada agenda tahajud. Ini apa-apaan? Ya kalaupun dah cenah sepereum, maka berarti biasakan sholat tahajudnya diawalkan, biar nanti akhir malam nyelesai. Atau itu karena bapak ibu siangnya terlalu nikmat. Nyatu kong ibu-ibunya marene memeh duhur peureum. Bada duhur bada asar peureum. Misalkan bapak-bapak gitu gawe we ngomongna bada duhur mungkin ka asar mah tidur we di kantor teh gitu. Terlalu nikmat siangnya tidak lelah, akibatnya malam itu cenghar. Makanya sok ti siang teh sing lelah agar nanti pada isya teh lelah tidur, biar akhir malam bangun. Saya ada yang tanya, Ustadz cenah naon resepna rutin adzan awal, apalagi sekarang jam 3 kurang. Alhamdulillah ada ngilu we, karena kita membiasakan tidur awal malam. Jadi akhir malam jaga gue alhamdulillah. Nya awal-awal bekerja di santri memang ripuh baheula. Jadi kalau putra bapak, putra ibu raripuh, maklumlah santri ya tuan budak sagede kitu mah keur ngeunah dahar ngeunah sare. Tapi sebagai pelatihan mah tetap ya agar mereka nanti terbiasa. Saya dulu pernah malu sibuknya, saya masih disertasi lah. Kan saya di Bogor, pingin pulang malam itu disertasi beres, kejar beres tabada isya. Datang ke Prof Kiai Haji Didin Hafidudin ke rumahnya. Rumahnya kan dekat kampus, di komplek kampus malah. Oh, bapaknya udah istirahat pada isya. Istirahat cetek. Asa anehnya jelema sibuk pada isya istirahat. Oh iya, Pak Kiai kalau tidak ada acara keluar pada isya tidur. Nanti bangun akhir malam. Oh nyai itu sunnah Nabi. Jadi kenapa kita sekelas Prof Kiai Haji Didin Hafidudin sibuk? Ya. Beliau saya itu masih ketua Basnas. Ya, masih ketua Basnas, masih ketua MUI di Bogor. Masih sepet begitu kalau tidak keluar acara, kira hari urang teh gitu. Kemudian catatan lainnya di sini sholat subuh itu panjang, 60 sampai 100 ayat. 60 itu kalau standarnya An-Naba berarti 2 halaman. Ya. Kalau standarnya Al-Baqarah berarti 5 halaman. Nabi pernah baca surat Al-Mu'minun sholat subuh sampai ketika Nabi Musa, kisah Nabi Musa batuk. Ruku jika untuk batuk mau ditamatkan. Ya. Itu kisah Nabi Musa itu di halaman 4 rakaat kahiji. Bapak ibu yang pernah umroh, pernah haji, standar Masjidil Haram itu masih ikut umum. Standar Masjidil Haram itu yang tadi saya baca. Ya. 1 halaman, tapi kadang 3 halaman di 2 rakaat kan, ya. Dan nyambung, ya.
Makanya alhamdulillah jamaah saya cenah di situ osan ge saya Masjidil Haram. Karena bacanya nyambung ya. Jadi subuh sekarang kalau imamnya ini nanti besoknya nyambung ya. Contoh ketika saya kemarin umroh itu ngaca Al-Anbiya dan ada satu ayat yang terlewat, tapi terlewatnya di pergantian rakaat kedua ketika rakaat kedua. Jadi rakaat kedua itu nyambung dari rakaat pertama, selalu begitu ya. Nah ada satu ayat di awal beres amin itu yang terlewat, surat Al-Anbiya. Begitu nanti besoknya nyambung ke surat Al-Hajj. Saya juga tadi nyambung kan, saya tadi baca surat Toha, rakaat 1 dan rakaat keduanya nyambung. Rakaat 1 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Bapak Ibu jangan protes kalau pengen pendek, nanti kalau saya mau maghrib di sini pasti ponok. Kalau subuh mah panjang ya. Bahkan ya seringnya saya kalau di masjid saya sampai 3 halaman dibagi 2, halaman setengah atau kadang 2 halaman, nanti rakaat keduanya 1 halaman. Itu standar sholat subuh. Patokannya dari mulai gelap beres itu sudah terang. Itu kalau dari penelitian Prof. Thomas Jamaluddin, itu dari mulai gelap sampai terang itu 4 derajat. 4 kali 4 16 menit. Taruh saja yang 4 menitnya buat sholat qobla subuh, berarti sholat subuh itu kurang lebih 12 menit ya. Standar sholat subuh minimal 12 menit. Bahkan Nabi itu pernah sampai seperti ini, menjelang suruh terang. Kemudian sholat maghrib wa an Rafi ibn Khadij radhiyallahu an qala kunna nusallil maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat maghrib bersama Nabi, fayan shorifu ahaduna, lalu salah seorang dari kami pulang. Enggak semua ya, karena kebanyakan nunggu di masjid sampai isya. Jika kolot urang baheula di lembur, makanya ada dulu zaman Pak Surya Dharma Ali gerakan maghrib mengaji ya. Memang lumrahnya begitu. Nah yang pulang wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, dia masih bisa melihat tempat jatuh anak panahnya. Nembak anak panah seberapa meter sih? 50 meter kan ya. 20 meter ini jauh barudak teh. Ya, hese. Rata-rata 50 meter atau 100 meter. Dari sini ke gerbang komplek. Itu masih kelihatan. Maksudnya masih terang. Ya. Jadi sholat maghrib selesai itu masih terang. Jangan menunggu gelap isya. Ini yang tadi maghrib itu pas terbenam meski masih terang, asal piringan mataharinya sudah nggak ada, itu sudah maghrib. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya. Nah ini yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatamahkan sholat isya pada satu malam. Tuh, untuk tiap malam, satu malam. Ini yang dimaksud Nabi mencintai itu. Hatta dhaba ammatul lail, sampai hilang kebanyakan malam. Kalau kita buka syarah hadis ini, para ulama menjelaskan maksudnya bukan lewat tengah malam. Keseluruhan malam itu hampir tengah malam. Summa kharaja fa shalla, lalu keluar sholat. Ya atama. Atama itu waktu tidur. Ya waktu tidur itu mulai dari jam 9 kan sampai jam 11. Jarang jam 11 kan itu. Itu sholat isya Rasul. Lalu beliau bersabda, innahu la waqtuha, sungguh itu adalah waktunya. Laula an asyukku ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku ya. Nah sekarang pertanyaannya, mengukur tengah malam itu bagaimana? Ada dua madhab. Madhab pertama guru saya Ustadz Sodikin, tengah malam itu mengukurnya dari maghrib sampai terbit matahari.
tinggal di cenah tengah siang teh lohor. Kan seimbang ya, siang malam itu seimbang. Jadi kalau duhur sekarang 11:30 berarti tengah malam teh 11:30. Kalau duhur jam 12 berarti tengah malam jam 12, kan seimbang. Ada lagi madhab Dewan Nisbah itu tengah malam itu ngukurna saum. Saum di mana? Di maghrib sampai ke subuh. Berarti tidak 12 jam ya, tapi 10 jam. Maka berarti tengah malam itu 5 jam dari maghrib. Jam 11. Jam 11 bahkan jam 11 kurang itu sudah tengah malam. Saya pribadi lebih cenderung ke yang guru saya Ustaz Sodikin. Tengah malam kan maklum, tengah malam itu dan siang standarnya kan 12 jam. Malam 12 jam berarti 6 jam dari maghrib kurang lebih ya. Jeung lebih enaknya tapanya jam 11 mah awal teuing. Bisi kana ragok. Maka dari itu patokannya yang paling aman maksimal tengah malam itu lihat aja waktu duhur. Kalau sekarang waktu 11:30 berarti tengah malam 11:30. Bapak ibu tidak boleh sholat isya lebih dari itu. Disengaja nggak boleh. Makanya yang ibadah haji memang sunnahnya sholatnya itu di Musdalifah sesudah wukuf Arafah itu. Akhirnya bukan macet. Lebih baik sholat di Arafah. Bisi ke datang ke Musdalifah lewat tengah malam sudah bukan waktunya. Dan sholat di jalan hese, sholat di bus hese. Bus gimana hese maju. Di Arafah ke Musdalifah. Jadi jalan kaki macet mau nepi ke Isya ya. Maka dari itu sholat isyanya boleh di Arafah. Sekian ini tentang patokan waktu dalam hadis. Nanti berikutnya hal ihwal seputar terkait masih tentang waktu sholat. Seperti sholat duhur diakhirkan, sholat subuh diakhirkan, sholat isya diakhirkan. Patokan dasar waktunya seperti yang tadi kita bahas. Mangga pilih aya pertarusan. Mangga Pak Haji. Mengenai 3 waktu yang haram karena Ustaz itu tadi masuk ya. Itu yang benar itu apa? Kenapa sampai ada yang bilang haram sama masuk? Gitu. Kayak sholat sunnah yang apa? Ya, 3 waktu ya. Subuh, zuhur sama maghrib. Karena di madhab Syafi'i yang dilarang itu sholat sunat mutlak, ngajakeun sholat. Kalau tahiyatul masjid, syukur wudu, sholat duha, seperti sholat intidor, bebas. Sholat jenazah, sholat gerhana, bebas. Tapi di madhab Dohiri ya, sebelum salam yang pendekatannya lebih tekstual, tetap tidak ada larangan gitu. Maka dari itu saya pribadi membahasakannya makruh. Sebaiknya tidak mau tahiyatul masjid, mau syukur wudu, karena intinya ada larangan. Tapi kalau Imam An-Nawawi, madzhab Syafi'i secara umum termasuk dipakai oleh beberapa ulama Dewan Nisbah. Jadi yang dilarang itu ngajakeun sholat. Nah ini saya masih kurang paham. Nabi menyebut jangan sholat itu tentu sholat secara umum, bukan sholat mutlak. Sholat tahiyatul masjid, syukur wudu. Tapi kalau di madzhab Syafi'i boleh. Tahiyatul masjid meski di waktu terlarang, di waktu terbit. Sholat jenazah itu sholat gerhana. Begitu Pak Haji. Ada 3 waktu ya. Ba'da subuh sampai terbit matahari. Pada subuh kan gak boleh ada sholat. Yang kedua ketika tengah hari. Yang ketiga ba'da asar sampai maghrib. Gitu.
Ba'da asar sampai maghrib kan lama. Boleh tidak tahiyatul masjid qabla maghrib di masjid? Kan itu terlarang sholat, nggak boleh sholat ba'da asar. Nah, bagi mazhab Syafi'i yang dilarang itu ngajakeun sholat ba'da asar. Kalau tahiyatul masjid, syukur wudu, sholat jenazah boleh. Ya. Maka dari itu, kalau sebagian menyebut haram, sebagian menyebut boleh, tengah-tengahnya berarti sebaiknya ditinggalkan makruh. Ya. Kalau syubhat kan sebaiknya ditinggalkan jadi makruh. Mengenai gugurnya sholat subuh, sholat sunat subuh setelah adzan itu maksudnya gimana San? Yang misalkan kita tidak ada sunat lain kecuali 2 rakaat setelah adzan gitu. Jadi misalkan ketika kita datang ke sini misalkan masih ada waktu. Setelah ada itu kita suka lihat ada yang sholat tasyul masjid gitu ya. Nah itu yang itu menurut para sahabat tabi'in bid'ah. Diprotes Sa'id bin al-Musayyib, masa saya masuk neraka gara-gara sholat? Kan masa cakap neraka gara-gara sholat? Pada sholatnya 2 kali pada subuh. Kata Sa'id bin al-Musayyib, kamu salahnya bukan gara-gara sholat, tapi gara-gara tidak mengikuti sunnah. Jadi tegas, bapak-bapak, ibu-ibu, pada subuh masa kali, jangan 2 kali. Nanti ada di sini di bagian akhir. Dan ini memang susah sosialisasinya karena jam digital subuh mah lama. Komo di kota mas 15 menit ya ada teh. Kesel. Jadi daripada kesel sholat deh. Nah makanya kalau boleh usul, Nabi itu kan qobla subuh itu siga teu maca Al-Fatihah. Cepet. Saya di sini lama nyangiring waktu Tanggal lah ada 8 menit lebar. Saya kan senang sholat sambil baca Quran, baca Qurannya sambil sholat. Ya. Baca Quran. Ya. Tapi kalau di masjid saya di At-Taubah cepat, dan saya anjurkan cepat ya, kecuali baru datang silakan ditunggu, tapi tetap sholatnya cepat. Jadi sunnah sholat qobla subuh itu cepat, lebih cepat dari baca Al-Fatihah biasa, saking cepatnya. Tapi kan artinya baca Al-Fatihah baca cuma lebih cepat daripada baca Al-Fatihah biasa. Saya pernah di Garut dulu di STIP, kesel lah, ada mahasiswa gila sholat qobla subuh tengah ada guan manina di kumat beres carekan anak we nu soleh teu lah jiga ente seueur ngarah nyarekan teh nyari hate anak we nu soleh tibatan ente teu lah jiga ente mah karena diajar aja bagat ku kesal ngobrol usah gitu pancet teh qobla subuh mah cepatnya full ya jeung kulhu dina hadisna oge. Ya kalau ini jam digital bisa diubah silakan, nggak juga nggak apa-apa. Orang di rumah sama saya banyak yang protes. Oh terlalu cepat. Oh, cukup? Ya kalau cukup sekian, terima kasih. Insya Allah nanti kita sambung dengan hadis-hadis tambahan seputar waktu sholat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.